Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Semester 1, Kelompok 6. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Dr. Franky Suleman, MHI. Kami dari kelompok 6 terdiri 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi riba, bank, dan asuransi. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Putri Regina Sukadi dengan NIM 22123057. Selanjutnya ada Jihati Hasanah dengan NIM 22123058. Dan terakhir ada Gladys Adelia Mamonto dengan NIM 22123060. Riba dalam arti bahasa berasal dari kata raba yang sinonimnya nama wazada, yang artinya tumbuh dan tambah. Menurut terminologi ilmu fikih, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Ada beberapa pengertian riba menurut para ulama. Yang pertama, Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan dalam istilah fuqaha, riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini. Kedua, Syafi'i, yaitu riba adalah akad atas siwat maksus penukaran tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syarak pada waktu akad atau dengan mengakhirkan kedua penukaran tersebut atau salah satunya. Ketiga, Hanafiyah, yaitu riba adalah nilai lebih yang tidak ada pada barang yang ditukar berdasarkan ukuran syari yang dipersyaratkan kepada salah satu pihak yang berakad pada saat transaksi. Yang keempat, menurut Hanabilah, riba adalah pertambahan sesuatu yang dikhususkan. Jenis-jenis riba. Yang pertama, riba padal. Riba padal adalah tambahan benda dalam akad jual beli tukar menukar yang menggunakan ukuran yang jenis barangnya sama. Yang kedua, riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang riba yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya. Yang ketiga, riba qard. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang keempat, riba yad. Riba al-yad adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang dikeluarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Hukum riba adalah haram dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Hukum riba menurut hadis dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, jauhilah tujuan perbuatan yang merusak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah tujuan perbuatan tersebut? Nabi menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat pertempuran, dan menuduh wanita yang mushan, bersih, lengah dari perbuatan maksiat dan mukmin. Hadis riwayat Bukhari. Hukum riba menurut ijma. Para ulama dari dulu sampai saat ini seluruh dunia sepakat dalam mengharamkan riba. Bunga bank adalah bagian dari riba. Dr. Yusuf Qardawi mengungkapkan bahwa telah lahir ijma ulama dari berbagai lembaga, pusat penelitian, muktamar, seminar-seminar ahli fikih dan ahli ekonomi Islam yang mengharamkan bunga bank dalam segala bentuknya dan bunga bank ada riba. Bank. Kata bank berasal dari bahasa Italia banco yang artinya bangku. Pada abad ke-12, kata banco di Italia merujuk pada meja, counter atau tempat usaha penukaran uang, money changers. Arti ini menyiratkan fungsi transaksi yaitu penukaran uang atau
dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas, yaitu membayar barang dan jasa. Menurut istilah, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank syariah adalah lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil. Menurut M. Amin Aziz, definisi bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariat Islam. Dr. Husain Syahatlah menjelaskan definisi bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang membuka layanan produk perbankan dan keuangan, investasi dalam berbagai sektor sesuai dengan kaidah syariah dan bertujuan merealisasikan pertumbuhan sosial dan ekonomi umat Islam. Konsep teoritis tentang suatu bank Islam telah muncul pada tahun 1940-an, namun belum dapat diwujudkan karena kondisi pada saat itu belum memungkinkan, juga belum ada pemikiran tentang bank Islam yang meyakinkan. Salah jika menganggap layanan perbankan syariah erat kaitannya dengan ritual keagamaan agama Islam. Layanan perbankan syariah sama sekali tidak ada hubungannya dengan keagamaan. Oleh karena itu, bank syariah dapat menawarkan fasilitas pembiayaan atau layanan perbankan syariah lainnya kepada nasabah non-muslim. Bank Islam juga boleh dimiliki atau dikelola oleh non-muslim. Nah, selanjutnya adalah dasar hukum bank, yaitu A. Undang-Undang 1945 dalam ketentuan yang mengatur tentang perekonomian negara dan prinsip demokrasi ekonomi. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang terakhir, G. Peraturan Bank Indonesia PBI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang. Nah, kemudian yaitu jenis-jenis bank. Bank dilihat dari fungsinya terdapat 5, yaitu 1. Bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga bank tabungan, yang keempat bank pembangunan, dan yang kelima bank desa. Bank dilihat dari kepemilikannya terdapat 5, yaitu bank milik pemerintah, contohnya BRI, BNI, BTN, dan lain-lain. 2. Bank milik swasta nasional, contohnya Bank Sentral Asia, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Niaga, dan lain-lain. Dan yang ketiga, bank milik koperasi, contohnya yaitu Bank Bukopin. Yang keempat, bank milik asing, contohnya ABN, Bangkok Bank, Citibank, dan lain-lain. Dan yang kelima, bank milik campuran, contohnya yaitu Bank Marincorp, Inkbank, Bank Sakurai Swardarma, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bank dilihat dari jenis pengelolaannya. Terdapat 2, yaitu bank konvensional dengan sistem bunga, yang kedua bank syariah dengan prinsip bagi hasil. Nah, bank syariah adalah suatu bank yang baik dalam penghimpunan dan dana maupun dalam rangka menyalurkan datanya yang diberikan dan menggunakan imbalan atas prinsip syariah dalam agama Islam. Asuransi berasal dari bahasa Belanda
yaitu asuransi, yang dalam istilah Belanda disebut dengan verzekering, yang artinya pertanggungan. Dari istilah asuransi kemudian timbul istilah baru yang disebut dengan asurade, yaitu bagi penanggung, dan gesurade bagi tertanggung. Asuransi adalah suatu persetujuan antar dua pihak atau lebih yang dimana pihak penanggung menerima premi asuransi dari tertanggung dengan kewajiban untuk menanggung kerugian atau kerusakan yang pada abad ke-13 sampai ke-14 mengalami peningkatan yang disebut dengan asuransi pengangkutan laut yang berasal dari Romawi. Jenis asuransi ini merupakan asuransi kapitalis. Asuransi ini dibentuk untuk mendapat laba dan didasarkan atas perhitungan niaga. Asuransi jiwa baru dikenal pada awal abad ke-19. Asal-usul asuransi syariah berbeda dengan kemunculan asuransi konvensional. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, praktik bernuansa asuransi tumbuh dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW yang disebut akilah. Al-akilah mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga. Dalam kasus terbunuhnya seorang anggota keluarga, ahli waris korban akan mendapatkan uang darah atau diat yang dibayarkan oleh anggota keluarga terdekat dari si pembunuh yang disebut akilah. Akilah mengumpulkan dana secara bergotong-gotong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam perkara pembunuhan yang tidak sengaja itu. Selanjutnya adalah dasar-dasar hukum asuransi. Yang pertama itu adalah Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Ma'idah ayat kedua, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadiu, hewan-hewan kurban, dan kalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengajarkan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Dan yang kedua itu adalah hadis. Diriwayatkan oleh selanjutnya adalah jenis-jenis asuransi. Yang pertama itu asuransi kerugian yang terdiri dari asuransi kebakaran, asuransi kehilangan dan kerusakan, asuransi laut, asuransi pengangkutan, dan asuransi kredit. Dan yang kedua adalah asuransi jiwa yang terdiri dari asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa kredit. Nah, dari semua materi yang telah kami paparkan dapat diambil kesimpulan bahwasanya riba sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai usuri, dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh syara, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit ataupun dengan jumlah tambahan yang banyak. Menurut istilah, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dilalui lintas pembayaran dan peredaran uang. Asuransi berasal dari bahasa Belanda yang dalam hukum Belanda disebut verzekering, yang artinya pertanggungan, yang dimana pihak penanggung menerima premi asuransi dari tertanggung dengan kewajiban untuk menanggung kerugian atau kerusakan yang diderita oleh tertanggung.